Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Air ini bukan air biasa. Air ini berasal dari mandi terakhir seorang perawan yang sudah mati. Siapapun yang menggunakannya akan kaya dalam semalam. Tapi pada malam ketujuh, sesuatu dari dalam sumur akan datang menagih harga yang tak bisa ditolak. Dan aku adalah satu-satunya orang yang berani memecahkan ritual itu. Malam turun seperti tirai hitam yang diseret perlahan menutup desa Wonosari. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah basah dan asap dapur yang belum sepenuhnya padam. Di balik rumah kayu paling ujung, seorang pria bernama Saka berdiri di depan pintu kamar mandi luar, memegang botol kaca berisi cairan bening. Tangannya gemetar seolah memegang kaca berisi petir. Botol itu terasa dingin, lebih dingin dibanding udara malam. Bukan dingin seperti air sumur, melainkan seperti menyentuh batu nisan yang baru digali. Ia mendapatkannya dari seorang lelaki tua berjubah hitam yang muncul tanpa suara di pasar malam. Lelaki itu tidak memperkenalkan diri, hanya berkata singkat, "Gunakan ketika bulan menyentuh puncak langit. Jangan bicara, jangan menoleh." Saka tidak percaya sepenuhnya. Namun keputusasaan sering menjadi pintu bagi hal-hal yang tak masuk akal. Warungnya sepi, utang menumpuk, dan wajah istrinya semakin sering dipenuhi garis cemas. Harapan baginya kini seperti lilin di tengah hujan, kecil, rapuh, dan hampir padam. Ia membuka pintu kamar mandi. Bau sabun murahan bercampur lembab dinding semen menyambut hidungnya. Bulan masuk melalui lubang ventilasi, menimpa ember plastik seperti sorotan panggung untuk sebuah pertunjukan rahasia. Air di dalam botol tidak bergerak, tetapi Saka merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Perasaannya mirip seseorang yang berdiri di tepi jurang. Tanah masih ada di bawah kaki, namun pikirannya sudah jatuh lebih dulu. Ia menuangkan cairan itu ke dalam ember. Tidak ada suara aneh, tidak muncul asap, tidak terlihat perubahan warna, hanya air biasa. Namun ketika jari menyentuh permukaannya, tubuhnya merinding. Sensasi itu seperti menyentuh permukaan danau yang menyimpan bangkai di dasar. Saka membasuh wajah, lalu kepala, lalu seluruh badan. Pada detik pertama, tidak terjadi apapun. Pada detik kedua, dada terasa sesak. Pada detik ketiga, telinganya mendengar bunyi seperti langkah kaki di belakang pintu. Ia ingin menoleh, namun teringat pesan lelaki berjubah hitam. Tubuhnya kaku, nafasnya pendek. Tiba-tiba, bau melati menyebar. Bukan wangi segar, melainkan aroma yang biasa hadir di rumah duka. Saka teringat saat menghadiri pemakaman tetangganya. Harum bunga bercampur kesedihan. Perasaannya saat ini serupa duduk di antara pelayat, hanya saja ia sendirian. Lampu minyak di sudut kamar mandi berkedip. Bayangan di dinding bergerak seperti lukisan yang hidup. Ia melihat siluet seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menutup sebagian wajah. Gaunnya basah. Air menetes dari ujung kain ke lantai, satu demi satu, seperti jam yang menghitung waktu menuju sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Saka menutup mata. Ia berdoa dalam hati, bukan karena taat, melainkan karena takut. Bayangan itu tidak menyentuhnya, hanya berdiri. Namun kehadirannya menekan ruang seperti awan hitam menindih gunung. Ketika ia membuka mata kembali, kamar mandi kosong. Bau melati hilang, lampu kembali stabil. Ember berisi air jernih, tanpa tanda aneh. Ia terduduk lemas,
seperti pelari yang baru menyelesaikan lomba tanpa tahu garis akhir berada di mana. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Keesokan pagi, keajaiban muncul seperti tamu yang tidak mengetuk. Seorang pembeli datang dan membeli seluruh barang dagangannya. Siang hari, orang lain menyusul. Sore, seorang pedagang besar menawarkan kerjasama. Uang mengalir deras seperti sungai setelah hujan panjang. Istrinya tersenyum untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Rumah mereka yang biasanya sunyi berubah menjadi ramai. Tawa anak-anak tetangga terdengar. Hidup terasa ringan. Namun saat malam kembali datang, suara air terdengar dari kamar mandi, padahal tidak ada siapapun di sana. Bunyi itu bukan seperti keran bocor, lebih mirip seseorang yang sedang menyiram tubuhnya perlahan, disertai bisikan halus seperti nafas yang menempel di telinga. Saka membuka pintu kamar mandi dengan tangan bergetar. Tidak ada siapapun. Lantai kering, ember kosong. Akan tetapi cermin di dinding berembun seolah baru saja digunakan. Di atas embun itu muncul jejak jari, membentuk satu kalimat pendek. Giliranku belum selesai. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia menghapus tulisan itu, namun bekasnya tertinggal seperti luka di kaca. Sejak malam itu, setiap cermin di rumahnya memantulkan bayangan perempuan yang sama. Kadang berdiri di sudut ruangan, kadang duduk di kursi kosong, kadang hanya terlihat sebagian wajahnya. Kekayaan terus bertambah, tetapi ketenangan berkurang. Saka mulai memahami bahwa rezeki yang datang tanpa usaha ibarat makanan tanpa api, tampak matang tetapi menyimpan racun. Ia ingin membuang botol kaca itu, namun setiap kali menyentuhnya, telinganya mendengar bisikan seperti ombak yang memanggil pantai. Belum lunas. Malam berikutnya, bau melati kembali menyebar. Bayangan itu muncul lebih dekat. Kali ini berdiri tepat di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, Saka mendengar suara perempuan itu berbicara jelas. Airku bukan hadiah. Ia adalah pintu. Lampu padam, rumah tenggelam dalam gelap. Di luar, angin berdesir seperti doa yang salah arah. Saka menyadari satu hal. Ia bukan lagi pemilik hidupnya, hanya penjaga sebuah ritual yang belum selesai. Dan malam itu menjadi awal dari hutang yang tidak bisa dibayar dengan uang, hanya dengan nyawa. Pagi datang tanpa damai. Saka terbangun dengan rasa berat di dada, seolah semalam ia tidur di bawah tumpukan batu. Cahaya matahari menembus celah jendela, namun pikirannya tetap gelap. Bayangan perempuan basah masih melekat di ingatan, seperti noda tinta di kain putih. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menyusun keberanian. Jika air itu adalah pintu, maka harus ada ruang di baliknya. Setiap pintu selalu punya asal, setiap asal selalu menyimpan cerita, dan setiap cerita seringkali berakhir dengan luka. Saka memutuskan mencari jawaban. Ia menuju rumah tua di pinggir desa, tempat orang-orang biasa menyebutnya rumah duka nomor 3. Bangunannya berdiri seperti tulang belulang yang lupa dikubur. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, halaman dipenuhi daun kering. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain, seperti payung bayangan yang menolak matahari. Di depan pintu, seorang penjaga tua duduk di kursi bambu. Rambutnya putih seperti abu sisa pembakaran. Matanya tajam, seolah mampu membaca isi kepala orang tanpa bertanya. "Apa yang kau cari?" ucapnya pelan. "Jawaban," balas Saka. Orang tua itu tertawa pendek, suaranya seperti kayu patah. Semua yang datang ke sini mengaku ingin jawaban, padahal sebenarnya mencari pembenaran. Saka mengeluarkan botol kaca dari tas kain. Wajah penjaga berubah, senyum lenyap seperti disapu angin. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya lelaki itu. "Pasar malam, dari orang berjubah hitam." Penjaga berdiri perlahan. Gerakannya menyerupai jam tua yang berderit saat diputar.
Ia membuka pintu rumah duka dan memberi isyarat agar Saka masuk. Di dalam, bau kapur barus bercampur air sumur lama. Dinding penuh foto hitam putih perempuan muda. Semua tersenyum, namun senyum itu tampak kaku, seperti topeng yang dipaksa ramah. "Itu bukan air biasa," ujar penjaga. "Itu sisa pemandian terakhir seorang gadis bernama Raras." Saka terdiam. Nama itu berputar di kepala seperti lonceng kecil. Dia meninggal tanpa luka fisik, namun jiwanya tidak pergi. Orang-orang desa menyebutnya suci, sebab hidupnya tidak pernah disentuh dosa. Padahal kesucian juga bisa menjadi umpan. Saka menggernyit. "Umpan untuk siapa?" Penjaga menunjuk lantai. "Untuk sesuatu yang lapar." Ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, Desa Wonosari dilanda kemiskinan panjang. Panen gagal, penyakit menyebar, harapan mengering seperti sungai saat kemarau. Seorang dukun datang membawa ajaran tentang air terakhir seorang perempuan murni. Air itu dipercaya mampu membuka pintu kekayaan. Namun pintu itu bukan menuju gudang emas, melainkan lorong menuju dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Raras adalah korban pertama. Ia tidak dibunuh, ia wafat karena demam. Namun setelah tubuhnya dimandikan, airnya tidak dibuang, disimpan, digunakan, dijadikan kunci. Sejak itu, kata penjaga, setiap orang yang memakai air tersebut mendapat keberuntungan, tetapi juga mendapat pengikut. "Pengikut?" Suara Saka gemetar. "Bayangan yang kau lihat, ia bukan Raras sepenuhnya, ia sudah menjadi wadah." Penjaga menatap foto-foto di dinding. Semua perempuan di sini pernah terhubung dengan ritual itu. Ada yang sakit, ada yang hilang, ada pula yang berubah menjadi penjaga tak kasat mata. Saka merasa kepalanya berdenyut. Dunia yang ia kenal seperti rumah dari pasir, runtuh hanya dengan satu ombak pengetahuan. "Aku ingin menghentikannya," ucap Saka. Penjaga tertawa lirih. "Kau sudah membuka pintu. Menutupnya bukan urusan tangan, melainkan urusan jiwa." Ia mengambil kendi tanah dari sudut ruangan. Di dalamnya terdapat air keruh berbau besi. "Ini air sumur lama tempat Raras pertama kali dimandikan. Jika kau campur dengan botol kamu, lalu kau kembalikan ke tempat asalnya, bayangan itu akan lepas." "Lalu aku?" tanya Saka. "Setiap hutang punya harga." Saka pulang menjelang senja. Langit berwarna merah, seperti luka yang belum kering. Rumahnya tampak asing, seolah bukan miliknya lagi. Ia masuk kamar mandi membawa botol kaca dan kendi tanah. Cermin berembun dengan sendirinya. Bayangan perempuan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun suaranya tenang. "Kau ingin menutup pintu," jawab Saka. "Aku ingin hidup normal," jawabnya. "Normal adalah kata untuk orang yang tidak tahu apa-apa." Ia menuangkan air kendi ke dalam ember. Lalu cairan dari botol kaca menyusul. Bau melati bercampur besi, seperti bunga tumbuh di medan perang. Bayangan itu mendekat. Lantai menjadi dingin. Udara terasa berat. "Jika pintu ditutup, kekayaanmu ikut tenggelam," kata perempuan itu. Saka teringat wajah istrinya. Senyum anak-anak tetangga, warung yang kembali ramai. Semua itu seperti kapal yang akan karam jika ia melepaskan jangkar. Namun ia juga teringat tulisan di cermin, "Giliranku belum selesai." Ia menyiramkan campuran air itu ke lantai kamar mandi. Tanah bergetar halus. Cermin pecah tanpa suara. Bayangan perempuan berteriak, bukan marah, melainkan seperti seseorang yang dilepas dari rantai panjang. Suara itu menghilang bersama bau melati. Lampu menyala kembali, ember kosong, botol kaca retak. Di luar angin berhenti. Saka duduk lemas. Ia merasa seperti perahu yang baru selamat dari badai, namun tidak tahu apakah masih memiliki arah. Malam itu, tidak ada suara mandi, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Namun ketika ia membuka dompetnya, uangnya berkurang separuh.
warungnya sepi keesokan hari. Ia mengerti satu hal. Pintu memang sudah tertutup, tetapi dunia di baliknya tidak pernah benar-benar pergi. Dan di dalam tanah rumah duka nomor 3, sesuatu mulai bergerak, seolah menunggu pintu berikutnya dibuka oleh tangan yang lebih putus asa. Pagi muncul seperti tamu ragu-ragu. Cahaya menempel di atap rumah Saka tanpa membawa hangat. Udara terasa kering, seolah malam sebelumnya mengisap sisa keberanian. Setelah ritual dihentikan, keheningan tidak berarti aman. Sunyi justru menyerupai danau tanpa riak, indah di permukaan namun menyimpan pusaran di dasar. Saka melangkah keluar. Warung tampak kusam, rak kayu kosong. Tidak ada pembeli, tidak ada suara tawar-menawar. Keadaan ini ibarat ladang setelah badai belalang. Tanah masih ada, tetapi harapan telah dimakan habis. Ia menuju rumah duka nomor 3 untuk menemui penjaga tua. Namun bangunan itu kini tertutup papan. Pintu digembok, jendela dipaku. Tidak tampak jejak manusia, seolah tempat itu menghilang dari dunia, seperti ingatan yang dipaksa lupa. Di halaman tanah terlihat tergali, bekas sekop membentuk pola melingkar. Di tengahnya ada kain putih terkubur setengah. Saka menggali dengan tangan kosong, jari-jarinya kotor, nafasnya pendek. Saat kain itu terangkat, muncul tulang-tulang kecil dibungkus sisa bunga kering. Bau melati menyusup kembali, bukan lembut, melainkan getir seperti parfum dicampur darah. Raras tidak sendirian, gumamnya. Langit mendung, burung-burung tidak terbang rendah. Desa terlihat seperti panggung setelah sandiwara selesai, menyisakan properti dan debu. Malam datang lebih cepat. Lampu-lampu rumah tetangga mati satu persatu. Saka duduk di ruang tengah, memeluk lutut. Istrinya tidur di kamar, tidak tahu apa-apa tentang lubang yang baru terbuka di dalam hidup mereka. Dari arah kamar mandi terdengar tetesan, bukan air, lebih mirip pasir jatuh ke logam. Setiap bunyi seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum diberi nama. Cermin yang pecah kemarin kini utuh kembali. Permukaannya buram. Dari dalam pantulan muncul wajah perempuan lain, tidak sama dengan sebelumnya. Rambutnya pendek, matanya cekung, di lehernya tampak bekas tali. "Aku bukan yang pertama," katanya. Saka berdiri gemetar. "Siapa kau?" "Namaku Sekar. Aku datang setelah Raras." Bayangan itu berbicara tanpa suara keras, seolah udara sendiri yang menggerakkan bibirnya. Ia menceritakan bahwa setiap generasi memiliki korban. Tidak selalu mati karena ritual, tetapi jiwanya dipaksa tinggal sebagai penjaga pintu. Mereka menjadi saksi bagi keserakahan manusia, seperti patung di depan gedung tua yang melihat pencuri datang dan pergi. "Kau menutup satu pintu, tetapi lorong masih panjang," lanjut Sekar. "Apa yang harus kulakukan? Lihat asalnya, bukan airnya, melainkan niat yang menciptakannya." Bayangan menghilang, tersisa embun membentuk garis di cermin, sebuah tanda menyerupai anak panah ke bukit di belakang desa. Keesokan hari, Saka berjalan ke bukit itu. Jalan setapak dipenuhi ilalang, udara berbau daun tua. Di puncak berdiri bangunan kecil dari batu seperti altar yang lupa dirubuhkan. Di sana, ia menemukan buku lusuh terikat tali rotan. Halamannya dipenuhi tulisan tangan. Isinya tentang perjanjian. Siapapun yang ingin kekayaan harus menyerahkan sesuatu yang murni, bukan tubuh, melainkan kesempatan hidup. Ritual itu seperti menukar matahari dengan bayangan. Ia membaca satu kalimat terakhir. Pintu tidak pernah menolak, manusia yang memilih masuk. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan seperti burung tanpa arah. Dari tanah muncul bisikan banyak suara, bukan marah, bukan sedih, melainkan lelah. Lelah karena dipanggil terus-menerus. Malam berikutnya, desa diguncang peristiwa aneh. Beberapa warga mengaku melihat perempuan berdiri di jalan memegang kendi pecah. Anak-anak menangis tanpa sebab. Anjing melolong ke arah bukit. Saka mengumpulkan buku lusuh itu dan membawanya ke tengah desa.
Ia membakar altar batu. Api menjilat halaman terakhir seperti lidah memakan rahasia. Bau kertas terbakar bercampur melati. Ketika api padam, angin berhenti. Suara bisikan lenyap. Desa kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti hening setelah hujan panjang. Namun harga dari semua itu terasa berat. Warung Saka tetap sepi. Uangnya tidak kembali. Tetangganya menjauh, takut tertular kutukan. Hidupnya kini seperti perahu tanpa layar. Pada suatu malam, Sekar muncul sekali lagi di pantulan kaca jendela. Wajahnya lebih tenang. Pintu telah runtuh, katanya. Kami bisa pergi. Lalu aku, tanya Saka. Kau tinggal di dunia yang sama, hanya tanpa jalan pintas. Bayangan itu tersenyum, senyum yang tidak lagi basah, tidak lagi kosong. Sejak malam itu, tidak ada lagi perempuan di cermin, tidak ada bau melati, tidak ada suara mandi tanpa tubuh. Saka mulai bekerja dari nol kembali. Warung kecilnya dibuka pagi-pagi. Keuntungan sedikit, hari-hari berat, tetapi setiap tetes keringat terasa nyata, seperti hujan yang jatuh dari langit, bukan dari pintu gelap. Ia mengerti satu hal, kekayaan tanpa usaha ibarat cahaya dari api palsu, terang sebentar lalu meninggalkan abu. Sedangkan hidup tanpa jalan pintas memang lambat, tetapi tidak menuntut jiwa sebagai bayaran. Di bawah bukit yang kini hanya ditumbuhi rumput, tanah menyimpan tulang-tulang lama. Mereka tidak lagi menunggu pintu dibuka. Mereka akhirnya menjadi bagian dari bumi. Dan Saka dengan langkah sederhana memilih berjalan di jalan yang tidak bercermin pada bayangan, melainkan pada matahari yang muncul setiap pagi, meskipun tidak pernah menjanjikan emas. Musim berganti tanpa aba-aba. Pagi di Wonosari terasa lebih dingin, seolah bumi sedang belajar bernapas ulang setelah lama tercekik. Saka membuka warung kecilnya dengan langkah pelan. Papan kayu berderit seperti orang tua yang mengeluh karena harus bangun terlalu dini. Tidak ada antrian, tidak ada tawa, hanya angin yang menggerakkan debu. Ia menerima kenyataan bahwa hidupnya kini seperti sungai kecil setelah banjir surut. Alirannya masih ada, tetapi bebatuan tampak jelas. Setiap hari menjadi latihan kesabaran. Setiap rupiah terasa seperti butir padi yang dipungut satu persatu di sawah bekas panen. Namun sesuatu mulai berubah di desa. Beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab. Mereka mengeluh mimpi buruk tentang perempuan membawa kendi pecah. Ada pula yang mendengar suara langkah di atap saat hujan tidak turun. Kejadian itu seperti gema dari pintu yang telah runtuh, sisa getaran dari bangunan yang pernah berdiri. Saka mengerti bahwa penghentian ritual bukan akhir cerita. Ia hanya menghentikan aliran, bukan mengeringkan sumber. Suatu malam, saat bulan tergantung seperti koin kusam di langit, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketukan itu tidak keras, tetapi terasa sampai ke tulang. Di depan pintu berdiri seorang pemuda dengan wajah pucat. Namanya Jalu, keponakan penjaga rumah duka yang telah menghilang. Matanya tampak seperti membawa kabar yang tidak ingin diucapkan. "Paman saya meninggal," katanya singkat. Saka terdiam. "Bagaimana?" "Tubuhnya ditemukan di dekat bukit. Tidak ada luka, namun tangannya menggenggam kain putih." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Lingkaran ketakutan kembali melebar. Malam itu, Saka pergi ke bukit. Ia berdiri di atas tanah bekas altar. Angin berputar pelan, membawa bau rumput basah dan tanah tua. Ia merasa seperti berdiri di mulut gua yang sudah ditutup, tetapi masih menghembuskan hawa dari dalam. Dari balik semak, muncul sosok samar. Bukan Raras, bukan Sekar. Wujudnya lebih gelap, seperti kabut yang lupa bentuk. "Kau menghancurkan pintu," ucap suara tanpa sumber. "Namun kau tidak mengubur perjanjiannya." Saka menelan ludah. "Apa yang kau mau?" "Keseimbangan,"
sosok itu menjelaskan bahwa ritual bukan sekedar keserakahan manusia. Ia adalah kontrak antara ketakutan dan harapan. Ketika pintu ditutup secara paksa, sisa perjanjian mencari wadah lain, seperti air hujan mencari celah di atap retak. Kematian penjaga adalah penanda. Kini kau yang mengetahui segalanya. Aku tidak ingin menjadi penjaga, jawab Saka. Pengetahuan adalah penjagaan, balas bayangan. Angin berhenti, kabut menghilang, bukit kembali sunyi. Sejak malam itu, Saka mulai bermimpi tentang buku lusuh yang pernah ia bakar. Dalam tidurnya, halaman-halaman yang hangus muncul utuh, ditulis ulang oleh tangan tak terlihat. Ia terbangun dengan keringat dingin, seolah baru saja membaca surat dari masa lalu. Ia memutuskan mengumpulkan para tetua desa. Di balai bambu, ia menceritakan seluruh kejadian, tentang air, tentang korban, tentang perjanjian yang salah arah. Banyak yang marah, banyak yang takut, beberapa menangis. Kita harus mengubur semua sisa ritual, kata Saka. Bukan dengan api, tetapi dengan doa dan tanah. Mereka menggali lubang besar di dekat bukit. Semua benda yang pernah dipakai, kendi, kain putih, pecahan botol, dikumpulkan. Tidak ada mantra, tidak ada sesaji, hanya diam dan niat. Saat tanah menutup lubang itu, hujan turun tiba-tiba. Bukan deras, melainkan halus seperti tirai tipis. Desa terasa seperti dimandikan ulang, bukan oleh air terkutuk, tetapi oleh langit sendiri. Malam berikutnya tidak ada mimpi buruk, tidak ada perempuan di jalan, anjing tidak melolong. Udara terasa lebih ringan, seperti rumah yang selesai dibersihkan dari debu lama. Namun bagi Saka, beban belum sepenuhnya pergi. Warungnya tetap sepi, tubuhnya sering lelah, rambutnya mulai memutih lebih cepat. Ia sadar bahwa bagian dari hidupnya telah diambil oleh ritual itu, seperti pohon yang tumbuh miring karena pernah tertimpa batu besar. Suatu sore, Jalu datang membawa sekantong beras. Ini dari warga, katanya, bukan sebagai hutang, sebagai terima kasih. Ia terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa seperti orang yang berjalan jauh sendirian, lalu tiba-tiba menemukan jejak kaki lain di pasir. Malam itu, ia duduk di depan rumah menatap langit. Tidak ada bayangan di kaca, tidak ada bau melati, hanya bintang kecil seperti paku cahaya di kain hitam. Ia mengerti satu pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun. Kutukan bukan hanya tentang makhluk tak terlihat, ia juga tentang pilihan. Pesugihan bukan hanya tentang kekayaan, ia tentang jalan pintas yang menyingkat masa depan. Dan keberanian bukan tentang melawan hantu, melainkan menghadapi hidup tanpa masker. Desa Wonosari perlahan pulih, sawah kembali hijau, anak-anak bermain tanpa menangis di malam hari. Bukit menjadi tempat menanam singkong, bukan altar rahasia. Saka tetap membuka warung setiap pagi. Uangnya tidak banyak, namun tidurnya tenang. Hatinya tidak lagi terbelah antara takut dan serakah. Ia tahu jejak ritual itu tidak akan benar-benar hilang dari sejarah desa. Ia akan menjadi cerita yang diceritakan dengan suara pelan kepada generasi berikutnya. Seperti peringatan agar manusia tidak menukar hari kini dengan bayangan. Dan selama matahari masih terbit dari timur, Saka memilih berjalan di bawah cahayanya, meski langkahnya lambat, karena ia telah belajar. Hidup yang jujur mungkin tidak cepat membawa emas, tetapi tidak pernah meminta nyawa sebagai ongkos. Waktu berjalan seperti sungai keruh yang perlahan kembali jernih. Desa Wonosari tidak lagi dikenal sebagai tempat bisikan malam, melainkan ladang kerja dan peluh.
Namun bagi Saka, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, seperti asap yang tidak lagi terlihat tetapi masih berbau. Setiap pagi ia membuka warung dengan gerakan sederhana, menyapu lantai, menata barang, menghitung uang receh. Hidupnya kini seperti roda kayu tua, berputar lambat namun tidak lagi patah. Meski begitu, dadanya sering terasa kosong, seperti rumah yang kehilangan satu tiang penyangga. Suatu hari, seorang anak kecil berdiri di depan warung. Wajahnya pucat, matanya besar, tangannya memegang kendi kecil dari tanah liat. "Pak, saya menemukannya di sungai," katanya lirih. Saka menatap kendi itu. Bentuknya mengingatkan pada wadah yang pernah dikubur bersama benda ritual. Jantungnya berdenyut seperti genderang yang dipukul dari dalam dada. "Di mana tepatnya?" tanya Saka. "Dekat batu besar, airnya berputar di situ." Kata-kata itu seperti tanda panah yang mengarah ke luka lama. Saka menutup warung lebih awal. Ia mengikuti anak itu menuju sungai di pinggir desa. Air mengalir pelan, namun di satu titik arus berputar membentuk lingkaran kecil, seolah bumi sedang mengaduk rahasia. Di dasar sungai terlihat bayangan putih seperti kain terendam. Saka berlutut, tangannya menyentuh air. Dingin menjalar hingga ke siku. Perasaannya seperti memegang masa lalu yang belum dikubur dengan sempurna. Ia mengangkat kain itu. Tidak ada tulang, tidak ada darah. Hanya kain putih dengan simbol aneh di sudutnya. Simbol yang pernah ia lihat di buku lusuh di bukit. Angin berhembus tiba-tiba. Permukaan sungai bergetar. Dari pantulan air muncul wajah perempuan yang tidak dikenalnya. Rambutnya terurai. Tatapannya bukan marah, bukan sedih, melainkan kosong seperti cermin tanpa bayangan. "Kami belum selesai," suara itu bergema seperti datang dari dalam air. Saka mundur, lututnya menyentuh pasir. "Aku sudah menutup pintu." "Pintu manusia," jawab suara itu, "namun niat tinggal." Ia teringat kata-kata Sekar. Bukan airnya, melainkan niat yang menciptakan segalanya. Seperti api yang tidak membutuhkan kayu jika ada udara. Ritual akan selalu hidup jika keserakahan masih bernafas. Saka membawa kain itu pulang. Ia membungkusnya dengan daun pisang dan menyimpannya di dalam peti kayu. Malamnya mimpi datang seperti hujan tanpa awan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sungai. Di sekelilingnya berdiri banyak perempuan. Tidak berbicara, tidak bergerak. Mereka seperti patung dari cahaya pudar. Lalu satu suara muncul dari langit. "Jika pintu lama ditutup, manusia akan membuat jendela baru." Saka terbangun dengan tubuh basah keringat. Ayam belum kokok, udara masih gelap. Ia sadar bahwa tugasnya belum selesai. Ia bukan lagi penjaga pintu, melainkan penjaga ingatan. Jika kisah ini dilupakan, ritual akan lahir kembali dengan nama berbeda, seperti ular mengganti kulit. Keesokan hari, ia mendatangi sekolah desa. Ia meminta izin pada guru untuk berbicara pada anak-anak. Dengan suara pelan, ia menceritakan tentang masa ketika orang-orang ingin kaya tanpa bekerja, lalu kehilangan banyak hal tanpa sadar. Ia tidak menyebut nama ritual, ia tidak menggambarkan horor, ia hanya berkata bahwa jalan pintas sering membawa kita ke tempat yang tidak kita ingin tuju. Anak-anak mendengarkan seperti mendengar dongeng, namun dongeng itu menanam benih, seperti hujan menanam rumput. Malam berikutnya, kain putih di peti kayu berubah menjadi abu tanpa api. Tidak ada bau terbakar, tidak ada asap, hanya serbuk halus seperti tepung. Saka membuang abu itu ke sungai. Air mengalir kembali tanpa pusaran. Batu besar terlihat biasa, tidak ada lingkaran. Namun, desa belum sepenuhnya bebas. Beberapa orang luar datang, bertanya tentang cerita lama. Mereka ingin tahu tempat bukit. Mereka ingin tahu tentang air. Mereka ingin tahu cara membuka pintu yang sudah runtuh. Saka menolak menjawab. Ia berkata, "Yang ada di sana hanya tanah dan singkong." Sebagian tertawa, sebagian pergi, sebagian tetap penasaran. Rasa ingin tahu adalah api kecil yang bisa menjadi kebakaran jika dibiarkan. Suatu malam seseorang mencoba menggali bukit. Tidak lama setelah itu, orang tersebut jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Ia mengigau tentang perempuan membawa kendi pecah. Warga mulai percaya bahwa cerita lama bukan sekedar mitos. Mereka berhenti menggali. Bukit dijaga bukan oleh pagar, melainkan oleh kesadaran.
Saka berdiri di tepi ladang, menatap matahari terbenam. Warna jingga menyelimuti sawah seperti kain penutup luka. Ia merasa hidupnya seperti pohon yang pernah disambar petir. Sebagian hangus, tetapi masih tumbuh tunas. Ia tidak kaya, ia tidak terkenal, namun ia memiliki satu hal yang dulu hampir hilang: pilihan. Pilihan untuk tidak membuka pintu gelap, pilihan untuk berjalan lambat, pilihan untuk mengingat agar orang lain tidak mengulang. Di dalam dirinya, suara perempuan-perempuan itu tidak lagi berbisik. Mereka seperti angin yang telah menembukan laut, tenang, jauh, tidak meminta apapun. Dan Saka mengerti bahwa warisan terbesar bukan uang, bukan rumah, bukan emas, melainkan cerita tentang kesalahan yang tidak perlu diulangi. Desa Wonosari kembali menjadi desa biasa, namun di bawah tanahnya sejarah tidur seperti biji kering. Jika disiram oleh keserakahan, ia akan tumbuh kembali. Jika dijaga oleh ingatan, ia akan tetap menjadi debu. Saka memilih menjaga ingatan itu, seperti orang yang menjaga api kecil agar tetap menjadi cahaya, bukan menjadi kebakaran. Hari-hari bergerak seperti roda yang tidak lagi berdecit, namun tetap membawa beban. Saka menjalani hidupnya dengan langkah sederhana. Ia bangun sebelum fajar, membuka warung, lalu menutupnya ketika senja menggantung seperti lampu redup di langit. Tidak ada lagi kejadian aneh, tetapi rasa waspada tinggal di dadanya seperti duri kecil yang tidak pernah benar-benar keluar. Desa terlihat pulih, sawah menguning, anak-anak bermain di tepi jalan. Suara lesung kembali terdengar dari dapur-dapur warga. Namun kedamaian itu seperti kaca tipis di atas jurang, tampak kuat, tetapi bisa retak oleh satu batu kecil. Suatu sore, seorang perempuan muda datang ke warung. Bajunya lusuh, matanya merah karena lelah. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras. Namanya terdengar seperti gema dari masa lalu, membuat Saka menegakkan punggung. "Ayah saya sakit," katanya pelan. "Orang bilang Bapak tahu tentang hal-hal yang pernah terjadi di bukit." Saka menatap wajah itu lama. Di matanya ada campuran harapan dan putus asa, seperti orang berdiri di persimpangan tanpa papan petunjuk. "Ayahmu sakit bagaimana?" tanya Saka. Tubuhnya kering, mulutnya menyebut nama perempuan setiap malam. Ia bilang melihat kendi pecah di mimpi. Kata-kata itu seperti jarum menusuk ingatan. Tanda yang sama, pola yang hampir terlupakan. Saka menghela napas panjang, seperti orang yang kembali mengangkat beban lama dari gudang hati. Ia mengikuti Laras ke rumahnya. Di atas tikar bambu, seorang pria terbaring dengan mata terbuka kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tangan kanannya menggenggam tanah kering. Saka duduk di sampingnya. Udara ruangan terasa berat, seolah waktu enggan bergerak. Ia mendengar bisikan samar, seperti angin melewati lubang bambu. "Air, pintu, belum selesai." Saka memejamkan mata. Ia merasa seperti kembali berdiri di depan cermin pecah. Hanya kali ini bayangan muncul di balik kelopak mata. "Ayahmu pernah menggali bukit?" tanya Saka. Laras menunduk. Ia ikut orang luar beberapa minggu lalu. Katanya ingin mencari keberuntungan. Kalimat itu seperti api kecil yang menyentuh minyak lama. Ritual memang tidak mati. Ia hanya menunggu tangan baru untuk membuka jalan. Saka meminta semangkuk air putih. Ia tidak membaca mantra. Ia hanya menatap permukaan air itu seperti menatap langit di sumur. Ia berkata pelan, "Jika ada sisa yang menempel, lepaskan." Ia mengusap wajah pria itu dengan air biasa. Tidak ada kilat, tidak ada teriakan. Namun napas orang itu berubah lebih teratur. Tangannya melepas tanah yang digenggam. Malam itu, hujan turun tipis, seperti tirai yang membersihkan debu. Namun di rumah Saka, mimpi datang lagi. Ia melihat sungai berubah menjadi lorong panjang. Di dindingnya tergantung cermin-cermin tanpa bingkai. Di setiap pantulan muncul wajah berbeda. Raras, Sekar, perempuan-perempuan lain yang tidak pernah ia kenal. Mereka berdiri seperti penonton di tepi jalan. Satu suara muncul, bukan dari mulut, melainkan dari udara. "Kami tidak ingin kembali, kami hanya ingin diingat." Saka terbangun dengan dada sesak. Ia duduk di tepi ranjang.
Dunia terasa seperti buku yang membuka halaman lama tanpa izin. Ia menyadari bahwa bahaya bukan lagi pada air atau benda, melainkan pada lupa. Jika generasi baru tidak tahu cerita, mereka akan mengulang langkah yang sama, seperti anak kecil yang menyentuh api karena belum pernah merasa panas. Keesokan hari, Saka mengumpulkan beberapa pemuda desa. Ia membawa mereka ke bukit, tidak untuk menggali, melainkan untuk membersihkan semak dan menanam pohon kecil di atas tanah bekas altar. Tempat ini bukan milik makhluk apapun, ini milik tanah. Mereka bekerja sampai senja, keringat jatuh seperti hujan kecil, pohon-pohon berdiri seperti pasak hijau di tubuh bumi. Sejak itu bukit berubah wajah, tidak lagi tampak angker, ia menjadi kebun singkong dan jagung. Anak-anak naik ke sana membawa layang-layang. Angin mengubah lokasi kutukan menjadi halaman bermain. Namun tidak semua tenang. Beberapa orang luar kembali datang. Mereka membawa cerita dari desa lain tentang ritual serupa dengan nama berbeda, tentang air, tentang gadis suci, tentang kekayaan instan, seperti penyakit yang berpindah kota melalui angin gosip. Saka mendengar kabar itu dari pasar. Ia merasa seperti melihat asap di kejauhan. Api belum sampai, tetapi baunya sudah tercium. Ia menulis cerita tentang apa yang pernah terjadi, bukan dengan bahasa horor, melainkan dengan bahasa peringatan. Ia menyalin cerita itu ke beberapa lembar kertas dan membagikannya kepada warga. Tidak ada ancaman, tidak ada gambar mengerikan, hanya satu pesan: jalan pintas selalu memotong umur kebahagiaan. Laras sering datang membantu di warung. Ayahnya berangsur sembuh. Setiap kali melihat perempuan muda itu tersenyum, ia merasa seperti melihat matahari setelah hujan lama. Namun suatu malam, Laras berkata, "Pak, saya bermimpi tentang perempuan membawa kendi, tapi ia tidak marah. Ia hanya menatap lalu pergi ke sungai." Saka mengangguk. Itu tanda mereka tidak lagi terikat. Desa perlahan menjadi tempat cerita, bukan tempat ritual. Orang-orang menyebut bukit sebagai kebun peringatan, bukan karena takut, melainkan agar ingatan tidak kering. Saka berdiri di depan warung saat matahari terbit. Cahaya menyentuh atap ruah seperti suapan kuas emas. Ia merasa hidupnya seperti kain yang pernah sobek, lalu dijahit ulang. Bekasnya ada, tetapi tidak lagi berdarah. Ia memahami satu hal yang semakin jelas. Bahaya terbesar bukan makhluk tak masuk akal, melainkan keinginan manusia untuk memiliki tanpa menanam. Kutukan bukan tentang air, melainkan tentang lupa. Dan keselamatan bukan tentang menutup pintu gelap, melainkan membuka mata terang. Di dalam angin pagi, tidak ada bisikan, tidak ada bau melati, hanya suara ayam dan langkah orang menuju sawah. Perempuan-perempuan dalam mimpi tidak lagi berdiri di lorong. Mereka berjalan menjauh seperti kabut yang kembali ke gunung. Dan Saka, dengan tubuh yang menua dan hati yang lebih ringan, memilih menjaga cerita itu seperti menjaga api kecil di malam dingin. Cukup untuk menerangi jalan, tidak cukup untuk membakar dunia. Mentari muncul perlahan seperti mata yang baru bangun dari tidur panjang. Desa Wonosari tampak damai, namun bagi Saka, kedamaian itu terasa seperti kaca bening di atas sumur dalam, jernih di permukaan, menyimpan cerita di dasar. Ia menyapu depan warung sambil memandangi jalan tanah yang mulai ramai oleh langkah para petani. Sejak bukit menjadi kebun peringatan, tidak ada lagi orang menggali. Akan tetapi bayangan masa lalu terkadang datang lewat arah tak terduga, seperti bau hujan yang muncul sebelum awan terlihat. Pagi itu, seorang pria asing tiba dengan sepeda tua. Pakaiannya kusam, sorot matanya tajam seperti jarum. Ia bertanya tentang sungai di pinggir desa. "Saya mencari tempat berputar air," katanya singkat. Ucapan itu membuat tangan Saka berhenti menyapu. Kata-kata tersebut seperti kunci yang membuka laci kenangan. Ia mengajak pria itu duduk. "Di sini tidak ada tempat seperti itu," jawab Saka. "Yang ada hanya aliran biasa." Pria asing tersenyum tipis. "Semua tempat punya pintu. Tinggal tahu cara mengetuk." Saka merasakan hawa dingin menyelinap ke tengkuk. Ia mengingat pesan para arwah. Bahaya bukan pada benda, melainkan pada niat. Orang ini membawa niat seperti pisau tersembunyi di balik senyum. Saka mengantar tamu tersebut ke tepi sungai.
Air mengalir tanpa pusaran, batu besar tampak sunyi. Tidak ada tanda aneh, namun angin bergerak tidak wajar, seolah sedang menimbang pilihan. Pria asing itu berjongkok, mencelupkan jari ke arus. Tenang sekali, gumamnya, seperti mulut yang menutup rahasia. Saka menatap permukaan sungai. Ia merasa melihat pantulan wajah-wajah lama, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan. Ia berkata dengan suara datar, "Di sini hanya ada air untuk minum dan sawah. Jika kau mencari jalan pintas, kau akan menemukan jalan pulang tanpa apa-apa." Pria itu tertawa pendek. Semua orang berkata begitu sampai lapar datang. Saka tidak menjawab. Ia hanya mengambil segenggam pasir, lalu menjatuhkannya kembali ke sungai. Arus membawa butir-butir kecil itu pergi. Lihat, pasir ini tidak melawan arus, namun ia juga tidak berubah menjadi batu. Pria asing itu terdiam sejenak. Tatapannya mengeras. Ia bangkit dan mengayuh sepeda pergi tanpa pamit. Sore hari awan menggelap lebih cepat. Burung kembali ke sarang sebelum waktunya. Saka merasa sesuatu bergerak di balik sunyi, seperti jarum jam yang diputar tanpa suara. Malam tiba. Hujan turun perlahan. Di dalam rumah, lampu minyak menyala kecil. Saka duduk membaca catatan kisah yang pernah ia tulis. Tulisan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Setiap kalimat seperti paku yang menahan papan agar tidak runtuh. Tiba-tiba, jendela berembun. Di kaca muncul garis tipis membentuk lingkaran, lalu satu titik di tengah. Bukan wajah, bukan tulisan, hanya tanda. Saka berdiri, dadanya berdebar. Ia membuka pintu. Udara malam dingin seperti kain basah yang ditempelkan ke kulit. Dari arah sungai terdengar bunyi seperti batu dijatuhkan. Ia berlari kecil menuju tepi air. Di sana ia melihat pria asing tadi berdiri setengah telanjang membawa botol kosong. Di sekelilingnya beberapa lilin kecil menyala, terlindungi oleh tempurung kelapa. "Berhenti!" teriak Saka. Pria itu menoleh, matanya merah. "Aku hanya ingin mencoba." "Tidak ada yang bisa dicoba, yang ada hanya diulang." Pria asing mengangkat botol. "Aku tidak takut cerita lama." Saka mendekat. Angin berputar. Permukaan sungai bergetar. Dari pantulan air muncul bayangan perempuan, bukan menakutkan, melainkan pucat dan lelah. Mereka berdiri seperti barisan penonton yang menunggu akhir sandiwara. Saka berkata keras, "Mereka tidak mau dipanggil lagi. Jika kau teruskan, kau bukan akan kaya, tetapi akan kehilangan arah." Pria itu ragu. Tangannya gemetar. Botol jatuh ke tanah dan pecah. Lilin padam satu persatu oleh angin. Bayangan di air menghilang. Sungai kembali tenang. Pria asing itu terduduk, menangis seperti anak kecil. "Aku hanya ingin hidup lebih mudah." Saka menghela nafas. Mudah sering berarti memotong jalan. Jalan yang dipotong biasanya memotong kita kembali. Ia mengantar pria itu ke rumah warga untuk menghangatkan tubuhnya. Pagi berikutnya, orang tersebut pergi tanpa sepeda, tanpa botol, tanpa tujuan jelas. Namun matanya tidak lagi tajam. Ia tampak seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang. Hari-hari berlalu, sungai tetap mengalir, bukit tetap hijau. Desa semakin percaya bahwa cerita lama tidak boleh dikubur terlalu dalam, cukup disimpan di kepala dan hati. Saka mengajar anak-anak menanam pohon di tepi air. Ia berkata, "Jika kalian ingin sesuatu tumbuh, tanamlah, jangan minta pada bayangan." Mereka tertawa dan bermain lumpur. Suara mereka seperti lonceng kecil di pagi hari. Suatu malam, Saka bermimpi berada di tengah jembatan kayu. Di bawahnya, sungai mengalir membawa cahaya. Di seberang, perempuan-perempuan yang dulu muncul, kini berjalan menjauh, bukan ke gelap, melainkan ke kabut putih seperti fajar. Salah satu dari mereka menoleh dan berkata, "Terima kasih, karena tidak membuka pintu lagi." Saka terbangun dengan perasaan ringan. Ia merasa seperti orang yang melepaskan beban lama dari bahu. Ia menyadari bahwa akhir bukan berarti tidak ada lagi bahaya. Akhir berarti memahami bagaimana menjaga awal. Hidupnya sekarang seperti perahu kecil di danau. Tidak cepat, tidak mewah, tetapi tahu arah angin. Ia tidak lagi menunggu keajaiban dari air terlarang, melainkan dari kerja yang menetes setiap hari.
Dan desa Wonosali belajar bahwa cerita gelap bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat, seperti bekas luka yang mengajarkan cara menghindari pisau. Di tepi sungai yang tenang, Saka berdiri sambil menatap matahari terbit. Cahaya jatuh ke air seperti emas cair, bukan dari ritual, melainkan dari langit. Ia tersenyum kecil, karena akhirnya pintu terakhir telah menjadi jalan biasa, dan bayangan telah kembali menjadi cerita. Pagi menyentuh Wonosari seperti tangan ibu yang membangunkan anaknya dengan lembut. Kabut tipis menggantung di antara sawah, menyerupai selimut yang belum ingin dilepas. Saka berdiri di depan warung, menatap dunia yang kini terasa lebih jujur. Tidak ada bisikan, tidak ada pantulan wajah asing, hanya suara burung dan langkah manusia menuju ladang. Namun ketenangan sering datang bersama ujian terakhir, seperti laut yang tampak tenang sebelum perahu benar-benar mencapai pelabuhan. Beberapa minggu setelah peristiwa di sungai, kabar aneh datang dari desa tetangga. Orang-orang berbicara tentang seseorang yang menjual botol berisi air keberuntungan. Cerita itu menyebar seperti api kecil yang menemukan jerami kering. Banyak yang penasaran, banyak pula yang diam-diam berharap. Saka mendengar berita itu dari pasar. Kata-kata tersebut terasa seperti bunyi pintu tua yang berderit di kejauhan. Ia sadar, meski bukit sudah menjadi kebun, meski sungai kembali jernih, bayangan keserakahan masih berjalan di luar pagar desa. Ia memutuskan pergi ke desa tetangga. Perjalanan ditempuh dengan langkah kaki dan pikiran berat. Jalan tanah berkelok seperti ular malas. Udara panas menempel di kulit. Setiap langkah terasa seperti mendekati cerita yang pernah ia tutup. Di sebuah rumah kosong dekat hutan kecil, Saka menemukan sumber kabar itu. Seorang pria duduk di depan meja kayu, memajang botol-botol bening. Tidak ada simbol, tidak ada lilin, tidak ada mantra, hanya senyum yang dibuat dari keyakinan palsu. "Kau mau mencoba?" tanya pria itu. "Aku mau bertanya," jawab Saka. "Dari mana air ini berasal?" "Dari sumur tua," balasnya cepat, "sumur yang tidak pernah kering." Saka menatap botol itu. Air di dalamnya tampak biasa, namun ia merasakan hawa yang sama seperti dulu. Dingin tanpa sebab, sunyi tanpa alasan. "Sumur tua juga menyimpan cerita tua," ucap Saka. "Apakah kau tahu apa yang pernah diambil dari sana?" Pria itu tertawa. Orang hanya ingin hasil, mereka tidak peduli asal. Jawaban itu seperti cermin yang memantulkan masa lalu. Saka melihat dirinya sendiri saat pertama kali menerima botol kaca. Sama ragu, sama putus asa, sama lapar akan perubahan cepat. Saka menarik napas panjang. Jika kau menjual harapan dari air, kau juga menjual bayangan dari dalamnya. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengeleng. "Aku hanya berdagang." Saka tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Perdagangan yang tidak mengenal luka akan mengulang luka." Ia pergi tanpa memecahkan botol, tanpa membakar meja. Ia tahu, menghancurkan benda tidak menghapus niat. Yang bisa diubah hanya pikiran. Dalam perjalanan pulang, hujan turun tiba-tiba. Jalan menjadi licin. Langit gelap seperti kain basah. Saka berteduh di bawah pohon tua. Di sana ia melihat bayangan samar di sela hujan. Bukan perempuan, bukan makhluk, hanya siluet seperti asap yang menguap. "Kenapa masih muncul?" bisik Saka. Tidak ada suara menjawab, namun perasaannya seperti melihat jejak kaki di pasir yang belum sempat dihapus ombak. Ia mengerti. Sisa-sisa perjanjian lama tidak akan pergi dengan satu keputusan. Mereka akan memudar perlahan, seperti malam digantikan pagi. Sesampainya di Wonosari, Saka mengumpulkan warga. Ia menceritakan tentang desa tetangga dan botol-botol air. Ia tidak melarang dengan keras. Ia hanya mengingatkan bahwa kisah mereka sendiri adalah bukti paling nyata. "Dulu kita ingin kaya dengan jalan singkat. Sekarang kita hidup dengan langkah panjang. Pilih mana yang ingin diwariskan." Kata-kata itu seperti biji jatuh di tanah basah. Tidak semua langsung tumbuh,
tetapi cukup untuk mengubah arah. Beberapa hari kemudian seorang pemuda datang dari desa tetangga. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berkata bahwa pria penjual botol itu jatuh sakit mendadak. Ia mengigau tentang perempuan membawa kendi dan lorong panjang tanpa ujung. Saka mendengar cerita itu dengan hati berat. Ia tahu, bukan air yang menyerang, melainkan ingatan lama yang belum sembuh. Seperti luka yang dibuka kembali karena disentuh terlalu sering. Dalam mimpinya malam itu, Saka bermimpi tentang sungai yang berubah menjadi jalan tanah. Di sepanjang jalan berdiri papan-papan kecil bertuliskan satu kata, pilihan. Tidak ada pintu, tidak ada dinding, hanya persimpangan. Ia berjalan hingga menemukan perempuan-perempuan yang dulu muncul di cermin. Kini mereka duduk di tepi jalan. Wajahnya lebih terang. Tidak ada air menetes dari pakaian mereka. Tidak ada bau melati. Mereka tampak seperti manusia yang akhirnya menemukan rumah. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak lagi menunggu." "Menunggu apa?" tanya Saka. "Menunggu dipanggil." Saka terbangun dengan perasaan seperti orang yang selesai membaca buku panjang. Tidak ada ketakutan, tidak ada suara aneh, hanya rasa selesai. Keesokan harinya ia menanam pohon terakhir di bukit. Pohon itu kecil, namun akarnya kuat. Ia menancapkan papan kayu di sampingnya bertuliskan, "Tempat ini pernah salah, sekarang ia belajar benar." Anak-anak bertanya apa artinya. Saka menjawab, "Supaya kalian tahu bahwa tanah juga bisa belajar dari manusia." Mereka tertawa tanpa memahami sepenuhnya, tetapi tawa itu lebih bersih daripada bisikan malam. Waktu terus bergerak. Warung Saka tetap sederhana. Hidupnya tidak berubah menjadi mewah, namun wajahnya lebih tenang. Ia tidak lagi mencari pintu rahasia. Ia berjalan di jalan biasa, meski panjang. Ia menyadari satu hal yang menjadi akhir dari semua pencarian. Jika manusia berhenti mengejar bayangan, maka bayangan akan berhenti mengejar manusia. Jika manusia memilih menanam, maka ia tidak perlu memanggil hujan palsu. Jika manusia menjaga ingatan, maka kutukan akan berubah menjadi pelajaran. Di tepi sungai yang kini menjadi tempat anak-anak bermain, Saka duduk memandangi air yang mengalir jernih. Cahaya matahari menari di permukaannya seperti koin emas yang tidak bisa diambil tangan. Ia tersenyum kecil, karena akhirnya tidak ada lagi pintu untuk dibuka. Yang ada hanya jalan untuk dilalui. Kabut tipis mengambang di atas tanah kuburan seperti asap dari tungku yang baru dipadamkan. Malam menua, bulan menggantung pucat seolah menolak menyaksikan kelanjutan peristiwa. Aku berdiri di dekat sumur tua. Tubuh gemetar bukan karena dingin, melainkan oleh kesadaran bahwa seluruh perjalanan ini bagaikan perahu rapuh yang terlanjur masuk arus deras. Air dalam tempayan bergetar tanpa sentuhan. Permukaan cairan memantulkan wajahku yang berubah bukan lagi sebagai orang biasa, melainkan sebagai saksi dari perjanjian terlarang. Dari dasar sumur terdengar suara lirih, seperti desir angin yang memanggil nama seseorang dengan nada rindu. Bayangan perempuan bergaun putih muncul perlahan. Wajahnya tanpa luka, namun matanya kosong. Sosok itu bukan makhluk buas, melainkan pantulan kesedihan yang menunggu penebusan. Ia melangkah mendekat tanpa menyentuh tanah, seperti kabut yang belajar berjalan. "Aku bukan penjaga kekayaan," ucapnya lembut. "Aku adalah kunci." Kalimat tersebut menampar kesadaranku. Semua orang desa mengira ritual itu memanggil roh pemberi harta. Padahal sesungguhnya air mandi bekas jasad suci hanyalah pintu menuju satu kebenaran. Setiap keinginan menuntut pengganti. Aku teringat wajah-wajah yang telah lenyap satu persatu. Mereka tidak dibawa makhluk gaib, melainkan disedot oleh keserakahan sendiri. Uang yang mereka terima berubah menjadi penjara tak kasat mata, mengikat hidup dengan ketakutan. Seperti seseorang yang meminum air laut ketika haus, semakin ditelan, semakin kering tenggorokan. Perempuan itu menatapku lebih lama. Ritual harus diakhiri.
Jika tidak, seluruh kampung akan menjadi wadah kosong. Aku menggenggam tempayan, tangan terasa berat seolah memegang batu nisan. Jika cairan ini dibuang, segala perjanjian runtuh. Namun jika dibiarkan, desa akan berubah menjadi ladang penderitaan. Pilihan berdiri di depan mata seperti dua jalan yang sama-sama gelap. Angin tiba-tiba berputar kencang. Daun kering berhamburan membentuk pusaran menyerupai lingkaran tak terlihat. Suara tangisan terdengar dari segala arah, bukan jeritan keras, melainkan bisikan panjang penuh kecewa. Mereka yang pernah melakukan upacara seolah hadir tanpa wujud, menuntut kelanjutan kesepakatan. Aku mengangkat tempayan setinggi dada. Tidak ada lagi persembahan, ucapku lantang. Kita hentikan semuanya malam ini. Bayangan perempuan tersenyum tipis. Senyum itu bukan kebahagiaan, melainkan rasa lega yang tertunda lama. Jika kau memutuskan demikian, ingatlah satu hal. Kau akan kehilangan sesuatu yang paling kau jaga. Ucapan itu seperti pisau yang menyentuh tulang, namun langkahku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tempayan itu kupecahkan ke bibir sumur. Air keruh mengalir turun menyatu dengan kegelapan di dasar lubang. Seketika, suara angin berhenti, tangisan lenyap, dan malam menjadi sunyi seolah dunia menahan napas. Sumur itu retak perlahan. Tanah di sekitarnya runtuh, lalu menutup kembali seperti luka yang sembuh sendiri. Bayangan perempuan menghilang, tersisa bau melati samar yang bercampur dengan tanah basah. Keesokan pagi, desa terlihat berbeda. Tidak ada lagi aura berat di udara. Namun orang-orang mulai merasakan kehilangan. Uang yang dahulu muncul tanpa sebab menjadi kertas tak bernilai. Ladang kembali biasa, toko sepi, rumah megah tampak kosong. Mereka kebingungan, seperti anak burung yang kehilangan arah terbang. Aku sendiri mengalami dampak paling pahit. Ibu yang selama ini sakit parah, yang sempat sembuh berkat hasil ritual, kembali terbaring lemah. Aku menyadari bahwa peringatannya telah menjadi kenyataan. Sesuatu yang kujaga memang diambil sebagai harga. Namun di tengah duka itu muncul kesadaran baru. Desa mulai bekerja bersama, bukan mengandalkan jalan pintas. Orang-orang menanam padi, berdagang jujur, serta saling menolong. Tidak ada lagi suara misterius pada malam hari, tidak ada bayangan putih di sudut mata. Beberapa bulan berlalu, sumur bekas ritual ditutup rapat dengan batu besar. Anak-anak bermain di sekitarnya tanpa rasa takut. Kisah tentang air mandi jasad suci berubah menjadi dongeng peringatan, bukan lagi petunjuk praktek terlarang. Aku duduk di depan rumah memandangi matahari terbenam. Hati masih menyimpan luka, tetapi pikiran lebih ringan. Hidup ternyata seperti cermin retak. Pantulannya tidak sempurna, namun masih bisa menunjukkan arah. Pelajaran terakhir dari peristiwa itu sederhana, tetapi pahit. Kekayaan tanpa usaha ibarat api di atas jerami, menyala cepat lalu membakar segalanya. Malam kembali turun dengan tenang. Tidak ada suara aneh, hanya jangkrik dan desir angin biasa. Desa yang dahulu haus harta, kini belajar cukup. Ritual pesugihan berakhir bukan karena kekuatan gaib, melainkan oleh keberanian menolak keserakahan. Dan aku menjadi saksi bahwa terkadang untuk menyelamatkan banyak jiwa, seseorang harus rela menghilangkan satu hal paling berharga. Sumur itu sudah ditutup, ritualnya sudah dihentikan. Tapi sampai sekarang, setiap bulan purnama masih terdengar suara perempuan memanggil dari dalam tanah. Pertanyaannya, apakah ritual itu benar-benar berakhir atau hanya menunggu orang berikutnya untuk membukanya kembali?